keluarga dan para sahabat beliau yang ikut serta dalam perjuangan ini. Mekah selama berabad-abad lamanya telah menunjukkan perannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun, para penziarah dari berbagai penjuru kepahuan memenuhi tiap ujung kota yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyusup dalam hati penduduk Mekah hingga kini menjadi yang istiadat. Selama beberapa tahun, bangsa Muslim yang berada di sisi Ka'bah. Suatu malam saat beliau berada menjalankan makan, beliau bermimpi. Berkumpullah beliau kembali tidur di rumah laki-laki berpakaian cina putih yang meminta beliau menggali sumur. Barulah pada mimpi ketiga beliau paham apa yang dimaksudkan tersebut. Yang akan mencukupi kebutuhan air jamaah haji. Lokasi sumur itu berada di tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk dan menjadi sarang semut. Allah ciptakan beliau. Beliau pun memulai penggalian ditemani oleh salah satu putra beliau, yakni Al-Haris. Putra beliau perintah untuk menjaga sedang beliau yang menggali sumur. Melihat itu, kaum Quraisy protes keras karena menurut mereka tempat itu adalah tempat mulia, tempat mereka menyembelih korban. Kaum Quraisy pun tak tinggal diam, mereka tetap bersikeras menghentikan Syekh Abdul Muthalib. Jangan, sudah kijaman. Terus tujuh hari ya nih. Boleh. Ya kena. Seling akin kamera, mungkin nak bersama dia lecture. Beliau
Cetak kau. Cetak kau. Balik. Bohong sadar. Keesokan paginya, dengan penuh kegelisahan, beliau beserta seluruh putra beliau Cetak kau, cetak kau. sesampainya beliau di rumah. Baiklah. Akhirnya pada siku. Wajib. Berapa jumlah penggunaan di daerah Mekah? Sampai ke onta. Siap disalah dibeli. Diam dek. Ya. Aku juga bertanya pada jiku, apa jumlah penggunaan di daerahku? Dengan 10 kali tersebut, jika yang mana 2, maka tambahlah jumlah putarnya sampai awal itu. Jika yang 2 putar tersebut, maka sekitarnya putar tersebut itu menunjukkan uang telah itu. Kau bahkan mereka. Pulanglah rombongan Abdul Muthalib. Ini mereka telah mendapatkan jalan keluar. Undian pun dilakukan. Masyarakat Mekah berkumpul. Dilakukan lagi sampai 3 kali dan tetap nama Abdullah lah yang keluar. Wahai Abdul Muthalib, Allah telah ridho. Mari kita sembelih. Kamu mau kemana? Aku hendak pergi bersama ayah. Abdullah, jika kamu mau menikah denganku, akan kuberikan kau 100 ekor unta. Aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Abdullah melanjutkan perjalanan. Mengapa jangan sama aku? Demi Allah, aku tidak akan pernah menyentuh hal-hal yang diharapkan. Mana dia bisa bersantai? Waalaikumsalam. Silakan masuk Abdul Muthalib. Silakan duduk. Duduk dulu. Ada hal apa berkunjung kemari? Kami datang dengan baik. Kami hendak melamar putri Aminah dengan Abdullah. Masya Allah, itu adalah hal yang baik. Sebentar. Aminah. Iya, ayah. Ada yang datang melamarmu, namanya Abdullah. Apakah kau bersedia? Aku terserah, ayah. Baiklah, kami terima lamaran kalian. Akad nikah pun dilaksanakan. Kepalanya tuh. Binti Aminah kita Wahab bihadzal mahri halan.
Mendengar itu, Said Abdul Muttalib mengutus putranya Al-Haris untuk menyusul adiknya. Haris, pergilah menyusul adiknya. Berangkatlah Al-Haris menuju Madinah. Sesampainya di sana, Abdul adalah wafat ayah. tenang lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan korban yang hendak dilakukan Abdul Muttalib belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan Abraham memiliki ambisi karena banyaknya penduduk Yaman yang berziarah ke Baitullah. Akhirnya, ia pun membangun gereja yang sangat megah dengan tujuan agar para berziarah mengunjungi gereja yang dibangunnya. Alih-alih berziarah ke Baitullah. Setelah rampung dibangun, Abraham mengirimkan surat kepada raja dari negeri Najasyi yang berisi sesungguhnya aku telah mendirikan untuk paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Makkah mau berpaling menuju tempat ibadat yang aku bangun. Baik Raja. Mendengar hal tersebut, Malik bin Kinanah selaku penduduk Pelakunya adalah seorang laki-laki penduduk Baitullah. karena tempat ibadah yang dibangunnya dihina. Setelah berjalan beberapa hari, beberapa mil lagi mereka Tanapi dari Mekah, punya sampah, pas bola, kayunya beri para perang, ke karo kang selengkapkan. Kedatangannya
dalam kuburan. Katanya dia semangat, orang tua kudu semangat, guru juga kudu semangat. Kadang-kadang anak pun semangat. Kayak menipu aja ngaji lu, tentenan tuh motor TPK kok ngaji, kok kelang kerentar kok ngaji ya becakan. Orang tuan nabi antar. Sebenarnya juga, jadi menabi anak gak tak semangat, orang tua semangat, guru semangat, berharap sehasil. Jadi menabi terhasil anak kak ditongereng. Dan gue lawan jenengan sebagai orang sepuh, para guru buat anak ngereng pas semangat.